Ya pasti kalau para pihak Person yang atau diskusi lembaga gitu ya. ya. Mungkin Makanya kan yang pertama di lingkaran pengambil kebijakan ini yang terdekat siapa? Para wakil saya. Makanya saya kan sebelum mengambil kebijakan Pak sadar mendengarkan dulu lah dari para wakil saya ini bagaimana sih sebenarnya informasi yang sebenarnya gitu. Jangan sampai saya hanya mendengar dari ya satu pihak saja gitu ya. Harus dari berbagai pihak sehingga nanti oleh saya akan diramu, akan dijadikan ya dasar untuk mengambil keputusan kebijakan gitu. nah, pertanyaan terakhir nih. Setelah semua itu pernah jadi Bapak, pernah lakukan, pengalaman apa yang bisa diambil buat Bapak ketika dapat banyak sekali itu dilema-dilema etika? Terutama dilema ya. Tadi Pak, jadi yang paling utama tadi menariknya kalau kita selalu berpositif thinking maka dikatakan saya semakin kaya. Saya semakin memiliki banyak banyak cara juga, banyak cara mengambil kebijakan dari berbagai problem yang muncul ya. Banyak variasi. Iya, jadi pengalaman utamanya di sana Pak. Kalau kita cenderung ya sebagai kepala sekolah itu bersifat apa istilahnya diam ya, bersifat mencoba tidak ingin tahu ya gitu, isolasi diri pasif, yang memang dia relatif nyaman, tetapi dia tidak berkembang. Ya. Sementara ya kalau saya kan orangnya ingin dinamis gitu ya, justru dengan kita menghadapi berbagai problem tadi Bapak Yuda yang saya dapatkan tadi pengalaman memecahkan masalah, pengalaman memahami karakteristik guru-guru kita gitu ya, juga pengalaman ya dari berbagai solusi yang dicoba oleh teman-teman muncul di dalam forum-forum perdebatan, forum diskusi kita. Nah maka ini menurut saya sih hal yang positif Pak. Makanya saya sarankan ke teman-teman nih, karena Bapak Ibu ya hanya masalah waktu ya, suatu saat akan ada regenerasi pasti. Tetap yang namanya peluang untuk menjadi seorang pemimpin. Sekarang juga kita sudah pemimpin semua dari tugas jabatannya. Yang wali kelas itu sudah pemimpin loh itu ya. Kemudian Bapak Ibu apalagi kurikulum UJ apalagi kan mengayomi berapa ribu siswa, 1000 siswa ya. Pak Ugi juga sama semua. Nah kita itu silakan sekarang ya, berproses dengan tupoksi kita di sana. Makanya lakukan ya, implementasikan tuh gitu dengan berbagai keunikannya gitu. Perubahan besar kan kita jangan mengeneralisasi manusia gitu loh. Wah, seolah-olah si ini bisa diperlakukan sama dengan ini. Maka inilah yang menjadi nanti tantangan buat kita, bagaimana kita bisa nanti teman-teman ketika sudah bagus minimal untuk dirinya dan kelasnya, insya Allah nanti kita pelan-pelan kita ini tularkan ke teman-teman kita supaya nanti kalau sudah bergerak serempak sama ya insya Allah ya apa yang menjadi impian kita bahwa pendidikan kita akan lebih baik ya itu akan terwujud menurut saya. Itu mungkin dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf nih Pak. Ya. Makasih Pak. Semangat terus ya. Dan mungkin untuk yang terakhir dan juga testimoni juga, saya juga menyimpulkan beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama ya betul, keputusan itu pasti selalu dilematis. Walaupun keduanya baik, pasti akan membuat seorang pemimpin itu merencanakan juga memikirkan banyak hal untuk mengambil salah satu keputusan. Dan yang kemudian yang kedua, sebagai pemimpin Pak Rohmani juga menyadari bahwa
terus-terusnya. Nanti bisa naik Nah, jadi pelatih artinya, praktik, iya, betul. nanti jadi fasilitator, terakhir dari instruktur. Iya, itu tingkatan ininya nantinya ya. Betul Pak. Ya, makanya saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada teman-teman karena guru penggerak ini adalah benar-benar motor pembaharuan, motor perubahan karena masalah yang terbesar buat kita saat ini berkali-kali bangsa kita mengganti kurikulum adalah pada manajemen perubahan. Dan ini menjadi permasalahan yang sangat krusial. Ya. Dalam teori manajemen kepemimpinan bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, maka kita semua harus adaptif, makanya saya sampaikan dari dulu itu terhadap perubahan. Jangan sampai menerima perubahan itu sebagai suatu problem buat kita. Justru ini sebagai sebuah tantangan dan ini adalah sebuah harapan. Karena setiap perubahan itu pasti menuju hal yang baik. Cuma terkadang di antara kita ya adanya resistensi, penolakan dari perubahan itu sudah juga sebuah keniscayaan juga. Oleh karenanya kita harus punya berbagai strategi ya, pola pendekatan bagaimana perubahan ini bisa mendapatkan penerimaan yang cukup luas tentu saja agar visi misi yang menjadi harapan pemerintah juga harapan kita semua, proses pendidikan di kita berjalan dengan baik, untuk pendidikan kita secara nasional juga bisa meningkat, maka kita lah gitu ya, kepala sekolah, rekan-rekan guru penggerak benar-benar menjadi motor ya, menjadi motor menurut saya gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi, dan teman-teman harus tetap semangat ya melaksanakan program ini dengan penuh antusias gitu loh. Karena saya melihat di sini banyak hal-hal yang baru, banyak teori-teori baru. Walaupun teori lamanya sebagai dasar kita sebagai seorang pendidik itu sudah kita dapatkan ketika di bangku kuliah. Tetapi ini di-upgrade, disesuaikan dengan perkembangan saat ini sebenarnya. Nah itu Pak, mungkin itu pengantarnya. Baik. Terus selanjutnya silakan kita berdiskusi aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayuda, calon guru penggerak angkatan 6. Ada tugas ini untuk mewawancarai pimpinan sekolah tentang cara bagaimana mengambil keputusan. Hari ini saya beruntung sekali punya kesempatan bertemu dengan Ibu Novi. Selamat siang Bu Novi. Kita maaf Bu nih, saya ada tugas untuk mewawancara kepala sekolah tentang bagaimana tipsnya nih mengambil keputusan. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan Bu, nggak apa-apa ya Bu ya. Kalau selama ini yang Ibu ambil bagaimana ya caranya mengambil keputusan di sekolah ini untuk kasus-kasus yang bukan bujukan moral. Kalau bujukan moral kan sudah pasti benar salah nih Bu, udah ambil yang benar. Ini yang jadi permasalahan itu yang etika, dilema etika di mana dua-duanya benar. Iya. Itu bagaimana selama ini? Nah, memang kalau di sekolah itu bermacam-macam masalah ya. Apalagi kalau misalkan kita melihat satu permasalahan di dua orang yang konfliknya itu merasa masing-masing benar. Kenapa mereka merasa benar? Karena mereka pada menggunakan sudut pandangnya sendiri. Iya kan? Biasanya orang tuh merasa benar karena dia melihat pada sudut pandangnya. Oh saya udah benar nih, gitu. Belum tentu di orang lain juga merasa benar kan. Nah, yang satu lagi juga begitu. Nah, akhirnya kita identifikasi. Kita harus mendengarkan masing-masing satu pihak. Identifikasi ya. Kita dengarkan masing-masing pihak yang merasa benar itu. Setelah itu kita evaluasi nih agar permasalahan yang itu kita ngambil keputusan yang ada di tengah, tidak boleh memihak salah satu. Tapi kedepannya juga apakah keputusan walaupun sudah di tengah akan menjadi konflik baru, nah itu yang menjadi masalah baru. Makanya kita harus betul-betul bijak mendengarkan dan memberi solusi. Memberi solusi itu agar masing-masing pihak itu kita ajak berpandangan untuk yang lebih luas dan tidak merasa dirinya benar. Karena benar itu dengan yang salah itu dibatasi garis tipis, iya kan? Jadi gitu. Jadi sudut pandangnya itu berbeda. Jadi kita juga nggak boleh menjustice. Nah kita mengajak untuk menjadi sama-sama yang benar itu menjadi lebih bijak.
untuk tidak merasa kalah, tidak merasa menang gitu. Jadi keputusan itu berada di posisi tengah. Jadi seperti berarti gini, dilema itu kan ada dua pilihan. Kalau kita menemukan pilihan ketiga, Iya. itu berarti sering kali ibu menemukan trilema ya, istilahnya Iya, trilema betul. itu. Bukan yang ini, bukan yang Iya, ini, iya. tapi yang ini lebih Iya, baik. iya, gitu. lebih Tapi sebenarnya benar semua. Tapi sebenarnya menyatukan, ya Iya, kan? ya, Menyatukan. Nah, Bu, untuk hal-hal yang sulit seperti itu kan sulit ya, Bu? Iya, sulit. Sama-sama benar. Kalau untuk memutuskan itu, Ibu butuh bantuan. Pasti ada yang bantu ya. Iya. Biasanya Ibu minta bantuan pertama kali ke siapa? Iya. Kalau di sekolah. Biasanya bantuan tuh banyak ya. Salah satunya tim manajemen, pasti itu ya. Kedua yaitu pihak yang di dekat mereka. Dari mana sumber permasalahan itu kita dengarkan nih. Otomatis kalau dua berkonflik, kita dengarkan pihak A dengan pihak B, lingkungannya dulu. Baru kita satukan ke diskusi dengan tim manajemen apa yang terbaik kan. Pastinya biasakan begitu. Kalau itu yang sulit ya. Kalau dua-duanya itu memang selalu merasa benar. Tapi kalau kita ajak menjadi wawasan ya kan, ini kan tujuannya menyatukan visi, ya kan? Nah, kalau udah menyatukan visi, nah itulah sebagai pimpinan jangan mudah mendengarkan yang satu pihak. Jadi kita ngambil solusi yang berada yang paling bijak. Nah, itu. Demikian dulu ya. Terima kasih Bu. Saya banyak dapat tips dari pas sekolah yang pengalaman dari Bu Novi seperti ini. Terima kasih banyak Bu.